Seperti apa mekanisme dan dampak rencana pembatasan BBM subsidi yang dilontarkan Menko Luhut Binsar Panjaitan? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno dan peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indef, Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, Mas Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik, saya ke Mas Edi dulu ya, Pak Tauhid. Ya. Mas Edi, jadi mekanisme yang disebut oleh Pak Luhut akan berlaku di 17 Agustus, itu sudah dibahas detail dengan DPR? Sesungguhnya yang dimaksud dengan pembatasan itu sudah kita bahas cukup lama, bahkan sudah sekitar 2 tahun ya. Hanya saja mekanisme untuk memberlakukan pembatasan subsidi itu belum kunjung turun dalam bentuk yang tadi disebutkan, ya revisi dari Perpres 191 tahun 2014. Nah itu yang kita masih menunggu sampai sekarang, dan kami menganggap bahwa kalau tanggal 17 Agustus nanti secara efektif akan diberlakukan pembatasan terhadap subsidi tersebut, itu otomatis akan diberlakukan Perpres yang sudah kita tunggu revisinya cukup lama. Jadi saya kira ini sesungguhnya sesuatu hal yang memang sudah ditunggu cukup lama, dan ini sudah 2 tahun lebih kami di DPR menyuarakan agar Perpres itu direvisi. Ya tetapi tidak ada kata terlambat dalam hal ini, lebih baik segera dilaksanakan daripada kita semakin lama mengulur subsidinya yang dipergunakan oleh masyarakat yang tidak berhak itu bertambah besar. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan dari Pertalite 80% konsumennya adalah masyarakat mampu. Jadi tidak tepatnya sasaran ini sudah besar sekali dan sudah bertahun-tahun, kurang lebih begitu. Baik, tapi gini Mas Edi, wacana untuk pembatasan seperti yang disebutkan sekarang itu kan 1.400 cc ke atas sudah tidak bisa dapat BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ini kan sebetulnya sudah digulirkan, bahkan tadi seperti Anda katakan sudah lebih dari 2 tahun begitu. Tapi katakan gini, ketika ini dilempar ke masyarakat, kemudian terjadi kegaduhan, tapi kemudian nanti perpresnya nggak jadi keluar lagi, batal lagi naiknya, tapi kegaduhannya sudah terjadi. Ini udah pasti bakal dibatasi nggak nih per Agustus, Mas Edi? Saya kira ini bukan masalah opsi ya, bukan masalah pilihan, tetapi memang sebuah dorongan yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari. Karena kalau kita tetap memberlakukan subsidi seperti sekarang, katakan saat tadi subsidinya untuk tahun 2024 khusus untuk Pertalite itu adalah 113 triliun. Nah, kalau 80% penggunanya itu adalah masyarakat yang mampu, artinya kurang lebih 90 triliun subsidi dialihkan untuk masyarakat yang mampu, yang tidak tepat sasaran. Nah, itu kan penghematan luar biasa besarnya kalau kita bisa kemudian alihkan untuk masyarakat yang betul-betul mampu, ya, yang tidak mampu dan atau yang membutuhkan, ya, misalnya untuk UMKM, untuk yayasan, ambulans dan lain-lain. Saya ke Mas Tauhid, jadi nanti dampaknya akan sebesar apa ke masyarakat? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, kalau Pertalite itu kendaraan roda 2 itu pasti akan luar biasa besar ya. Kalau misalnya ternyata seluruh kendaraan roda. Mas Tauhid? Mas Tauhid, oke. Saya ke Mas Edi lagi. Mas Edi, jadi kalau kita bicara soal faktor harga minyak, nilai tukar rupiah, penghematannya ini akan sebesar apa? Menurut saya relatif lebih kecil bagi kelompok yang bawah, tetapi bagi kelompok menengah yang katakanlah memiliki kendaraan motor, cc-nya lebih besar atau memiliki kendaraan mobil, ya tentu akan dampaknya jauh lebih besar ya. Karena kalau kita lihat, masalahnya kita belum memiliki data sekitar 120 juta kendaraan roda 4, berapa yang di atas 1.400 dan di bawah 1.400 itu masih belum clear. Kalau misalnya ternyata katakanlah yang di atas 1.400 jauh lebih banyak, maka tentu saja dampaknya bagi mereka cukup tertekan. Dan ini penyesuaiannya, kenaikan harga BBM misalnya dari 10.000 menjadi katakanlah 13.000, itu sangat signifikan bagi mereka begitu. Kalau dampak ekonomi jelas ya, secara perlahan mungkin rambatan inflasinya terjadi, tapi mungkin tidak sampai efeknya kalau motor yang dinaikkan. Kalau mobil mungkin agak lebih perlahan begitu. Tapi kan Pak Tauhid, ini rencananya motor juga di atas 250 cc juga kena, mobil di atas 1.400 cc. Jadi impact-nya kalau Mas Tauhid sendiri menghitungnya seperti apa? Kalau saya lihat sih impact-nya ya, kalau semua diberlakukan pasti inflasinya akan menggerek jauh lebih besar ya. Karena kalau dari sisi nilai dan volume
Pertalite itu paling besar dibandingkan konsumsi yang lain begitu ya. Tetapi karena ini mungkin separuh-separuh, ya efeknya juga lebih lebih separuh begitu ya. Ini yang tapi asumsinya tadi kalau jumlah kendaraannya katakanlah yang di bawah 1.400 sama persisnya dengan yang di atas 1.400 begitu ya. Kalau misalnya tadi ternyata yang di bawah 1.400 lebih kecil dan lebih dominan di atas 1.400, maka saya kira dampaknya akan lebih besar. Nah, yang kedua, yang biasanya akan terjadi fenomena adalah downsizing atau downgrading dari kendaraan. Bisa saja orang yang kemudian memiliki kendaraan di atas 1.400 melakukan proses penukaran atau pembelian kendaraan baru yang di bawah 1.400 agar mereka bisa tetap menikmati subsidi. Nah, ini yang kemudian juga harus diantisipasi begitu. Akhirnya efek ekonominya malah jauh lebih kecil, malah penghematan itu tidak terjadi apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan saya kira kalau kita lihat ya, apakah ini akan berimbas ke katakanlah masyarakat bawah, mungkin secara tidak langsung iya dengan kenaikan barang-barang yang terkait dengan industri. Tetapi kalau misalnya untuk makanan dan sebagainya, menurut saya sepanjang katakanlah transportasi logistik itu dijamin pemerintah, efeknya akan jauh lebih kecil begitu. Artinya Mas Edi ini untuk transportasi logistik itu tidak akan kena dari pembatasan BBM bersubsidi ini ya? Kita belum tahu persisnya bagaimana, karena memang yang kami dapatkan informasinya bahwa hanya 2 pasal saja di dalam Perpres itu yang akan direvisi. Di situ disebutkan tentang kriteria yang berhak menerima, termasuk juga ukuran-ukuran dari CC kendaraannya, ya, termasuk juga nanti akan ada sanksi yang disampaikan bagi mereka yang melanggar ketentuan itu. Tetapi memang kami berharap kalau untuk kebutuhan yang sifatnya umum itu untuk kebutuhan transportasi publik yaitu bisa dibebaskan ya. Tetapi kalau memang untuk konsumsi pribadi, terutama mereka kan kita tahu bahwa dalam satu keluarga belum tentu kendaraannya itu hanya satu, bisa 2, bisa 3 ya, dan bisa saja yang 1.400 ada satu, tetapi yang mungkin 3.000 cc ada 2 gitu, atau di atas 1.400 ada beberapa lagi. Nah, itu yang perlu dibatasi. Nah, ini saya juga melihat bahwa efeknya itu perlu kita uji lagi, tetapi kalau kita lihat pemerintah memang sudah dalam posisi tidak mungkin lagi untuk membiarkan subsidi ini berlarut-larut dipergunakan secara tidak tepat sasaran. Karena kita tidak menghadapi ini aja, tidak menghadapi besaran subsidi, tetapi kan kita menghadapi gejolak harga ICP yang naik turun, termasuk juga kurs. Kalau kita lihat $1 kenaikan daripada ICP itu akan mempengaruhi kita punya subsidi itu antara 2,6 sampai 3 triliun, besar sekali itu. Nah, $100 dari kenaikan dolar terhadap rupiah itu juga akan menambah subsidi kita antara 1,5 sampai 1,8 triliun. Jadi bisa dihitung berapa besar bebannya nantinya. Saya ke Mas Tauhid lagi. Mas Tauhid, tapi kalau kita bicara soal, satu sisi kita butuh untuk pembatasan, untuk penghematan, tapi satu sisi kita bicara soal timing dari sisi politis. Jokowi Oktober besok akan berganti dengan Pak Prabowo. Buat orang yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini kemudian akan lengser begitu, apakah menaikkan harga BBM di jelang pergantian pemerintahan itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan atau justru nanti akan ditunda lagi? Saya duga bisa saja ini ditunda ya, karena masalahnya adalah sekarang daya beli lagi lemah, begitu ya. Pertumbuhan konsumsi itu di bawah 5%. Jadi kelompok bawah ini tidak bisa diganggu dengan kenaikan harga yang sangat fundamental atau sangat besar, terutama dari BBM begitu. Jadi kalau katakanlah tidak ingin terjadi gejolak, maka biasanya ya ditunda, dan ini menjadi PR mungkin bagi pemerintahan baru begitu ya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi problem, apakah kemudian target 5% pertumbuhan bisa dicapai pada akhir pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang kemudian menjadi titik kritis begitu, dan salah satunya adalah kebijakan ini apakah diterapkan di Agustus atau nanti diserahkan oleh presiden baru begitu. Saya menduga akan diserahkan ke pemerintahan baru begitu. Baik, saya ke Mas Edi lagi. Mas Edi, jadi kalau dikatakan gini, di masa pemerintahan baru akan banyak anggaran-anggaran besar yang kemudian dibutuhkan, nggak cuma IKN tapi juga soal
makanan bergizi yang juga butuh anggaran yang super gendut, katakanlah seperti itu. Untuk pembatasan BBM ini apakah kemudian ada kaitannya pengalihan anggaran ke sana atau seperti apa? Saya kira tidak, saya tidak langsung mengaitkannya ke hal tersebut, tetapi memang ini adalah sebuah keharusan yang tertunda cukup lama, ya, bahwa akhirnya kemudian diputuskan. Saya kira itu membawa dampak positif bagi kita. Tadi saya sudah sampaikan, tidak ada kata terlambat, ya. Lebih baik kita lakukan hal itu sekarang daripada kita menunda-nunda lebih lanjut lagi. Karena toh yang menikmati ini 70-80% adalah mereka yang mampu kok. Jadi ini sudah betul-betul salah sasaran. Nah ini juga saya pikir itu perlu dilakukan rektifikasi secepatnya, dan saya tidak kaitkan ini dengan agenda politik ke depannya, apalagi terkait dengan pemanfaatan anggaran yang ruang fiskalnya relatif sempit, ya. Jadi saya kira ini pure keputusan dalam rangka untuk kita menyalurkan subsidi tepat sasaran. Oke, Mas Edi terima kasih, Mas Tauhid terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.